Selamat pagi, perkenalkan nama saya Shanti, dan saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi protein menggunakan deep learning berbasis long short-term memory. Protein adalah hal yang esensial bagi kehidupan karena mereka merupakan blok penyusun sistem dalam makhluk hidup. Peran protein dalam kehidupan membuat identifikasi protein berdasarkan jenisnya sangat penting. Fungsi dan sifat protein dapat ditentukan berdasarkan jenisnya, sehingga dapat mendukung penelitian yang berkaitan dengan kehidupan, pengembangan obat, ataupun pengembangan bioteknologi. Protein tersusun dari rantai panjang molekul-molekul asam amino. Berdasarkan gugus dari molekul asam amino dapat dibedakan menjadi 20 jenis. Berbagai kombinasi tertentu dari asam amino tersebut akan membentuk protein dengan struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi protein berdasarkan asam amino penyusunnya. Seiring perkembangan teknologi, semakin banyak pula metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan sequencing atau pengurutan protein. Peneliti yang melakukan sequencing kemudian akan mengunggah susunan asam amino yang ditemukan ke database online seperti Protein Data Bank atau PDB, sehingga data sequence protein melimpah dan bisa diakses oleh siapa saja. Data protein yang melimpah itu membuat klasifikasi protein dengan penggunaan deep learning sebuah opsi yang baik. Hal ini karena dengan dataset yang besar, deep learning akan memberikan hasil optimal walaupun masalahnya kompleks. Deep learning merupakan metode yang memungkinkan mesin untuk mempelajari fitur-fitur langsung dari data menggunakan jaringan yang disebut artificial neural network. Long short-term memory merupakan salah satu jenis dari lapisan recurrent neural network yang dirancang untuk memahami konteks sekuen dalam jangka panjang, sehingga cocok untuk digunakan untuk mengklasifikasikan data sekuensial seperti sekuen asam amino dalam protein. Jaringan recurrent memiliki mekanisme pengulangan di mana hidden state atau keadaan sel pada sequence time step sebelumnya, HT-1, kembali ke input. Kemudian, hidden state diperbarui untuk setiap time step ke T, di mana keluaran atau prediksi untuk waktu ke T memperhitungkan input ke T dan hidden state dari T-1. Hal ini memungkinkan jaringan untuk mempertahankan dan memperbarui informasi yang relevan dari iterasi. Oleh karena itu, pada tugas ini akan dilakukan eksplorasi penggunaan deep learning berbasis LSTM pada klasifikasi jenis protein. Berikut adalah bahan dataset yang digunakan dengan berasal dari Protein Data Bank, di mana terdapat 2 kolom. Yang pertama adalah target label, di mana itu merupakan jenis-jenis protein, dan kolom kedua adalah sekuen protein, yang setiapnya adalah satu gugus asam amino. Dan ini diperoleh dari Kaggle. Di sini tugas dimulai dengan melakukan pre-processing pada dataset sequence protein. Kemudian dilakukan fitting data terhadap model deep learning 1D CNN LSTM. Performa model 1D CNN LSTM kemudian dievaluasi. Diasumsikan tingkat akurasi yang dapat dicapai dalam mengklasifikasikan jenis protein menyeluruh oleh tim ahli adalah 100%. Oleh karena itu, akurasi 100% atau error 0% digunakan sebagai acuan Bayes error atau error terendah yang dapat dicapai model. Jika perbedaan akurasi tertinggi dan akurasi training lebih kecil daripada perbedaan akurasi training dan akurasi validation, maka model overfitting terhadap training data.
Artinya, model telah mempelajari data training terlalu detail hingga memperhitungkan noise atau informasi yang tidak relevan dalam mengklasifikasikan data. Sehingga, ketika data validasi yang tidak memiliki noise yang sama diklasifikasi, maka akurasi model akan menurun. Oleh karena itu, arsitektur atau hyperparameter model perlu diperbaiki agar mempelajari pola yang lebih umum dan dapat mengeneralisasi ke data baru. Jika sebaliknya, maka model mengalami underfitting, di mana model yang digunakan itu tergolong terlalu simpel untuk menangkap relasi training data dan labelnya. Maka kompleksitas model perlu ditambahkan. Kemudian, performa model kembali dievaluasi. Jika akurasi training dan akurasi validation lebih dari 80%, maka eksplorasi dianggap selesai. Sebaliknya, model akan kembali dievaluasi apakah sebaliknya jika masih kurang dari 80%, maka model akan kembali dievaluasi apakah overfitting atau underfitting yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Di sini, overfitting dapat dikurangi dengan early stopping, dropout layer, dan mengurangi kompleksitas model, menambah regularisasi pada loss function. Underfitting dapat dikurangi dengan meningkatkan kompleksitas model atau menambah epoch pelatihan. Di sini digunakan loss function categorical loss entropy karena kelas yang ada itu lebih dari 2, kemudian digunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,01 dan mekanisme early stopping, di mana jika setelah jika sudah terjadi overfitting, kemudian 5 epoch kemudian masih terjadi overfitting, maka pelatihan dihentikan. Berikut adalah model 1D CNN LSTM yang digunakan. Terlihat dengan bertambahnya epoch pada 1D CNN LSTM, training loss secara konsisten menurun dan training akurasi meningkat. Validation akurasi tidak terlihat banyak perubahan setelah epoch 5, dan validation loss meningkat setelah epoch 5. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya overfitting setelah epoch 5. Oleh karena hal ini terjadi karena model terlalu kompleks dan training data yang terlalu sedikit. Oleh karena itu, model 1D CNN LSTM disimplifikasikan sehingga susunan layer model menjadi seperti berikut. Terlihat dengan LSTM, model LSTM saja, dengan model yang lebih simpel, training akurasi membutuhkan iterasi pelatihan yang lebih banyak untuk fitting kepada data, namun menangkap korelasi fitur dan label yang penting dan relevan, sehingga model dapat mengklasifikasikan variasi data yang belum pernah dilihat dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan validation akurasi sebanyak 2% dari model sebelumnya. Dari tugas ini disimpulkan bahwa mengklasifikasi protein dengan LSTM dengan data yang relatif sedikit itu lebih baik dengan model yang lebih sederhana, dan dengan demikian memberikan akurasi keseluruhan yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.